Halo, saya Alifia Walidiva dari kelompok praktikum 3 akan mempresentasikan laporan praktik meteorologi acara 4 yaitu batuan felsik, intermediate, dan mafic. Batuan yang pertama itu memiliki warna segar abu-abu dan warna lapuk abu-abu kecoklatan dengan komponen phenocryst 100% karena mineralnya berukuran relatif sama sehingga tidak memiliki massa dasar. Batuan ini bertekstur vaneritik dengan kemas berjenis equigranular. Hal ini dikarenakan mineralnya masih dapat dilihat oleh mata dan memiliki ukuran butir yang seragam dapat dilihat oleh sebagai ini di gambar ini. Dari kristalisasi dari batuan ini adalah holokristalin karena semua komponen tersusun oleh kristal dengan bentuk subhedral, yaitu bentuk kristal kurang sempurna. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap bentuk mineralnya, yaitu hipidiomorf karena sebagian bidang kristalnya dibatasi oleh bidang kristal subhedral. Komposisi indeks warna mineral batuan ini adalah leukokratik karena memiliki kandungan mineral mafic lebih dari 30% dan warnanya cerah. Mineral utama penyusun batuan ini adalah kuarsa yang dapat dilihat dari sini yang berwarna bening, dan biotit yang warna hitam berupa lempengan, plagioklas warna susu, dan amfibol yang berwarna hitam ini dengan presentasi sebagai berikut. Kemudian kita lakukan normalisasi dan kita plot ke dalam diagram KFPF level 6 karena bertekstur vaneritik dan didapat bahwa garisnya seperti ini dengan titik potong berada di sini dan menandakan bahwa dia adalah granitic rock. Dapat disimpulkan bahwa batuan ini bernama granit dengan genesa dan kegunaan sebagai berikut. Kita ke batuan nomor 2. Batuan ini memiliki warna segar hitam kehijauan dengan warna lapuk kecoklatan. Komponen dari batuan ini adalah 40% phenocryst, massa dasarnya 60%. Batuan ini bertekstur porfiritik dengan kemas berjenis inequigranular karena terdapat mineral halus dan mineral kasar serta ukuran butirnya tidak seragam. Derajat kristalisasi dari batuan ini adalah hipokristalin karena komponen tersusun oleh kristal dan gelas. Ini kristal dan gelas. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap bentuk mineralnya, yaitu hipidiomorf karena sebagian bidang kristalnya dibatasi oleh bidang kristal subhedral, yaitu kristal dengan bentuk tidak sempurna. Komposisi indeks warna mineral batuan ini adalah mesokratik karena memiliki kandungan mafic mineral tidak lebih dari 60%. Mineral utama penyusun batuan ini adalah kuarsa yang dapat kita lihat dari sini, plagioklas berwarna sedikit terang dari kuarsa, dan mafic mineral di sini berupa biotit, piroksin, dan amfibol yang presentasinya dapat dilihat dari slide berikut. Kemudian mineral-mineral tersebut kita lakukan normalisasi dan didapat bahwa hasilnya sebagai berikut, dan garis pada diagramnya adalah di sini dan di sini, dan titik potongnya berada di sini dan menandakan bahwa dia adalah dacitic rock dengan kegunaan dan genesa sebagai berikut. Langsung kita ke batuan nomor 3. Batuan ini memiliki warna segar hitam keabuan dengan warna lapuk abu-abu. Komponen dari batuan ini adalah 100% phenocryst. Batuan ini bertekstur vaneritik dengan kemas berjenis inequigranular karena mineralnya masih dapat dilihat oleh mata dan memiliki ukuran butir tidak seragam. Derajat kristalisasi dari batuan ini adalah holokristalin karena komponen tersusun oleh kristal dengan bentuk subhedral, bentuk yang kurang sempurna. Terus kemudian berpengaruh terhadap bentuk mineralnya, yaitu hipidiomorf karena sebagian bidang kristalnya dibatasi oleh bidang kristal subhedral. Komposisi indeks warna batuan ini adalah leukokratik karena memiliki kandungan mineral mafic lebih dari 30% dan berwarna cerah. Mineral utama penyusun batuan ini adalah kuarsa yang dapat kita lihat dari sini, yang berwarna sedikit keabuan. Lalu plagioklas bisa dilihat di sini berwarna sedikit cerah. Alkali feldspar yang berwarna kemerahan, biotit di sini, dan amfibol. Dapat dilihat presentasinya di slide ini. Kemudian dari mineral tersebut kita lakukan normalisasi dan kita plot ke diagram KFPF level 6 karena tidak bertekstur vaneritik. Didapat bahwa garisnya seperti ini dan didapat titik potongnya berada di sini yang menandakan dia adalah shanitic rock. Shanitic rock itu memiliki genesa dan kegunaan sebagai berikut. Batuan nomor 4 memiliki warna segar abu-abu dengan warna lapuk kecoklatan. Komponen batuan ini adalah phenocryst 100%. Batuan ini bertekstur vaneritik dengan kemas berjenis equigranular karena terlihat dengan jelas mineralnya dengan mata serta memiliki ukuran butir yang seragam. Derajat kristalisasi dari batuan ini adalah holokristalin karena komponen tersusun oleh kristal dengan bentuk subhedral, yaitu kristal dengan bentuk kurang sempurna. Seperti ini, dapat dilihat ini kurang sempurna. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap bentuk mineralnya, yaitu hipidiomorf karena sebagian bidang kristalnya dibatasi oleh bidang kristal subhedral. Komposisi indeks warna mineral batuan ini adalah mesokratik karena memiliki kandungan mineral mafic tidak lebih dari 60%. Lalu mineral utama penyusun batuan ini dapat dilihat dari sini, yaitu kuarsa yang berwarna sedikit keabuan, plagioklas yang berwarna putih susu, biotit yang berupa lempengan tipis berwarna hitam, dan amfibol yang berwarna hitam di sini. Dengan persentase dapat dilihat dari slide ini. Kemudian dari mineral-mineral tersebut kita lakukan normalisasi, kemudian kita plot ke diagram dan didapat garisnya adalah di sini dan di sini, dan titik potongnya itu berada di sini yang berupa granitic rock. Granitic rock itu memiliki genesa dan kegunaan sebagai berikut. Kita lanjut, batuan kelima ini memiliki warna segar hitam dengan warna lapuk hitam keabuan. Komponen dari batuan ini adalah phenocryst 30%, massa dasar 70%. Batuan ini bertekstur porfiritik dengan kemas berjenis inequigranular karena terdapat mineral halus dan mineral kasar serta ukuran butirnya juga tidak seragam. Derajat kristalisasi dari batuan ini adalah hipokristalin karena tersusun oleh kristal dan gelas, dan bentuknya subhedral, yaitu kristal berbentuk kurang sempurna. Hal ini kemudian juga berpengaruh terhadap bentuk mineralnya, yaitu hipidiomorf karena sebagian bidang kristalnya dibatasi oleh bidang kristal subhedral. Komposisi indeks warna mineral batuan ini adalah mesokratik karena memiliki kandungan mafic mineral tidak lebih dari 60%. Mineral utama penyusun batuan ini adalah kuarsa yang dapat dilihat dari sini,
Biotit berupa lempengan tipis warna hitam, plagioklas berwarna lebih terang dari kuarsa, piroksen berwarna hitam seperti ini, kecil. Lalu di sini terdapat juga amfibol yang berupa mafic mineral berwarna hitam di sini. Kemudian dari mineral-mineral tersebut kita lakukan normalisasi dan kemudian kita plot ke dalam diagram QFBF level 7 karena bertekstur pokiritik dan didapat bahwa garisnya adalah di sini dan di sini, kemudian berada di sini yang berupa andesitic rock. Andesit itu memiliki genesa dan kekurangan sebagai berikut. Batuan nomor 6 ini memiliki warna segar hitam keabuan dengan warna labu kecoklatan. Komponen dari batuan ini adalah fenokris 100%. Tekstur dari batuan ini adalah vaneritik dengan kemas berjenis inequigranular. Hal ini karena mineral dapat terlihat jelas dengan mata serta memiliki ukuran butir yang tidak seragam seperti ini. Derajat kristalisasi dari batuan ini adalah holokristalin karena tersusun oleh kristal berbentuk subhedral. Bentuknya subhedral tidak beraturan, kurang sempurna. Hal yang kemudian berpengaruh terhadap bentuk mineralnya itu hipidomorf karena sebagian bidang kristalnya dibatasi oleh bidang kristal subhedral. Komposisi indeks warna mineral batuan ini adalah melanokratik karena memiliki kandungan mafic mineral lebih dari 60%. Mineral utama penyusun batuan ini adalah plagioklas di sini, piroksen berupa lempengan tipis hitam, amfibol ini berupa yang warna hitam ini. Dengan persentase dapat dilihat dari slide ini. Kemudian dari mineral-mineral tersebut kita lakukan normalisasi dan kita plot ke dalam diagram QFBF level 6 karena tidak bertekstur vaneritik dan didapat bahwa garisnya adalah sebagai berikut. Titik potongnya berada di sini. Karena titik potongnya berada di sini, maka kita lakukan diagram lanjutan. Kita plot ke diagram lanjutan seperti ini dan kita lakukan normalisasi lagi mineral-mineralnya. Hanya mineral ini saja. Maaf, ini tidak ada hornblende, maksudnya hanya olivine. Kemudian kita plot di sini dan didapat bahwa garisnya itu berada di sini yang menandakan dia adalah batuan gabbro. Batuan gabbro itu memiliki genesa dan kegunaan sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Berikut saya tampilkan daftar pustaka dari laporan praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.